Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah mempertimbangkan opsi pembayaran tunjangan hari raya (THR) dapat dicicil oleh perusahaan kepada karyawan seperti tahun lalu. Opsi THR dicicil bertujuan meringankan beban pelaku usaha. Meski demikian, Kemenaker masih melakukan evaluasi. Tahun lalu, pemerintah mengizinkan perusahaan swasta melakukan tunda atau cicil pembayaran THR kepada pekerja. Namun, pembayaran THR yang dicicil atau ditunda ini tetap harus diselesaikan pada tahun 2020. Adapun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak tegas rencana pemerintah membuka opsi bagi perusahaan swasta membayar THR karyawan dengan dicicil karena masih banyak perusahaan yang belum melunasi THR pada tahun lalu. Sementara Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo menjelaskan, para pengusaha berharap ada kebijakan skema keringanan pembayaran THR sampai ada susulan subsidi untuk perusahaan yang belum pulih tertekan pandemi COVID-19. Prinsipnya kami tidak setuju dibayar mencicil karena faktanya ribuan buruh yang sudah dicicil THR dari tahun 2020 hingga hari ini ribuan perusahaan belum melunasinya. Bagaimana mungkin tahun 2021 tetap dilunasi? Oleh karena itu tolak membayar THR dengan cara dicicil. Untuk perusahaan-perusahaan yang terdampak, kami tetap berharap bahwa ada ruang untuk bisa melakukan negosiasi di bipartit. Dan juga masukan dari rekan-rekan asosiasi, ada juga usulan bahwa diperlukan subsidi pemerintah untuk terkait dengan THR ini. Ya, lantas sudah sejauh apa pembahasan rencana THR dicicil seperti tahun lalu? Kita bahas bersama Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi. Selamat malam, Pak Anwar. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Anwar, pemerintah kembali membuka opsi cicil THR dari perusahaan kepada karyawannya. Sebenarnya apa pertimbangan dasar alasan utama sampai opsi ini kembali akan dilakukan? Jadi begini, artinya pilihan-pilihan kebijakan saat ini sedang kita kaji ya. Artinya belum menjadi sebuah keputusan bahwa yang namanya THR akan diberikan secara mencicil. Terutama adalah bagi perusahaan-perusahaan yang sangat berdampak belum recovery terhadap kondisi dari pandemi COVID-19. Jadi dalam hal ini Mbak, kita melihat prinsipnya bahwa THR ini adalah merupakan hak mereka, hak dari para pekerja. THR kalau masuk dalam kriteria pendapatan adalah pendapatan non upah, sehingga harus diberikan. Nah, namun demikian tentunya kita melihat perkembangan terutama dari pandemi COVID-19 ini, adakah sudah kita evaluasi. Kita lihat apakah sudah perusahaan-perusahaan tersebut sudah bisa bangkit dan juga istilahnya sudah bisa memenuhi kewajibannya secara penuh, tidak harus dengan mencicil. Oke. Nah, proses yang harus kita lakukan ini agak panjang, Mbak. Artinya karena kita harus diskusi dengan yang namanya adalah tripartit dan juga kita dengan Dewan Pengupahan Nasional. Kira-kira pertimbangan apa yang nanti akan akhirnya pemerintah akan melakukan pengambilan keputusan terkait dengan skema dari tunjangan hari raya di tahun 2021 ini. Oke, selain diskusi, evaluasi yang tahun lalu itu, tapi juga nanti kita melihat hasil evaluasinya. Nah, ini ngomong-ngomong soal evaluasi Pak Anwar, kalau KSPI itu menyebut ada banyak perusahaan yang belum membayar THR kepada karyawannya tahun lalu. Nah, itu yang membuat mereka tidak yakin atas kebijakan cicil THR. Nah, respon pemerintah gimana? Catatan pemerintah sebenarnya gimana? Jadi begini ya, catatan kami memang kalau yang yang tidak bisa membayar itu karena memang betul-betul perusahaannya ya sangat bermasalah, ya memang ada ya. Dan ini kita sedang menginventarisir seberapa besar dari yang namanya perusahaan-perusahaan tersebut yang betul-betul kondisinya tidak bisa membayar. Nah, inilah yang akan jadi pertimbangan manakala memang secara makro sebetulnya ini adalah pemerintah mampu membayar. Ini perusahaan mampu membayar, tentunya ini akan menjadi pertimbangan lagi. Jadi ingin saya katakan, pilihan-pilihan tadi masih menjadi sesuatu yang kita pertimbangkan.
Dan juga kita melihat tentunya ya saat ini pandemi COVID kan memang belum selesai. Artinya kita juga masih menghadapi persoalan-persoalan bagaimana yang namanya kegiatan aktivitas ekonomi itu bisa segera pulih. Nah, oleh karena itu kami tentunya saya ingin tekankan bahwa yang namanya THR adalah hak tidak pernah akan hilang. Ini adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Namun demikian kami juga tadi melihat tadi dari evaluasi kalau memang sudah semakin kecil bisa saja tidak mencicil, harus diberikan dalam waktu saat yang bersamaan. Artinya ketentuannya kan 7 hari sebelum Lebaran harus diberikan. Oke, Pak Anwar, ngomong soal evaluasi tadi, Anda mengatakan bahwa kita akan melihat ada juga memang perusahaan yang mungkin sedang tertekan. Kalau sementara THR itu kan haknya dari karyawan gitu kan. Lantas bagaimana nanti solusinya? Kalau mereka mampu kan mereka harus bayar gitu. Artinya kan mereka menunggak. Nah, untuk mereka yang tidak mampu, apakah nanti pemerintah akan memberikan subsidi ataupun insentif kepada perusahaan tersebut atau gimana sebenarnya? Nah, kalau yang pilihan kedua ini juga sedang kita yang tadi ya, kalau pemerintah memberikan insentif, tentunya kita akan diskusikan dengan misalnya adalah kementerian lain bagaimana kondisinya, apakah ada skema seperti itu. Nah, ini yang kita perlu betul-betul siapkan dari sisi kerangka regulasinya. Tahun lalu berapa sih Pak? Tahun lalu itu berapa banyak perusahaan yang akhirnya mencicil atau menunda bayar THR? Kalau pastinya ya kami dalam hitungan kami yang melakukan komplain itu ada sekitar ratusan ya. Nah ini kan kami sebar karena memang posisinya ini tersebar di seluruh Indonesia. Kita sampaikan kepada dinas-dinas ketenagakerjaan atau yang yang mengurusi bidang ketenagakerjaan di provinsi untuk memberikan respon. Nah ini sedang kita lakukan katakanlah kompilasi menjadi bagian nanti untuk kita melihat seberapa besar sih sebetulnya dan juga bentuknya ke perusahaan-perusahaan apa saja yang memang betul-betul tidak mampu membayar sehingga akhirnya mungkin akan ada perlakuan khusus. Nah inilah yang perlu kami sampaikan. Sehingga nanti akan kalaupun memang nanti kita akan mengeluarkan dalam bentuk surat edaran atau mungkin keputusan menteri, ini akan ada sesuatu yang lebih konkret yang lebih istilahnya mendetail dibanding dengan surat edaran yang pernah kita keluarkan pada tahun yang lalu, yakni pada tanggal 6 Mei tahun 2020. Oke, Pak Anwar, memang ini masih diskusi, tetapi kalau dibuka opsi kan bisa saja ini akan direalisasikan kembali seperti tahun lalu. Nah, bagaimana pemerintah memastikan bahwa dengan kebijakan tersebut bukan dimanfaatkan yang aneh-aneh tanda kutip ya oleh perusahaannya. Dan lagi tadi Pak Anwar masih menjelaskan soal perusahaan yang tidak mampu bayar. Tapi apa kabar dengan mereka yang sengaja belum bayar? Nah, itu kan juga harus diperhatikan. Gimana Pak Anwar? Jadi begini Mbak, nanti kan dalam hal ini kami tentunya akan lebih meskipun skema seperti yang tahun lalu, kita untuk terkait dengan THR, kita akan memiliki posko yang akan kita dirikan baik di Kementerian Ketenagakerjaan ataupun di dinas-dinas ketenagakerjaan yang ada di provinsi untuk menampung seluruh keluhan atau katakanlah komplain yang terkait dengan THR. Nah dari situ tentunya ini akan kita menjadi bahan yang untuk pengambilan keputusan. Karena memang kalau terkait dengan yang namanya kewajiban sampai kapanpun akan untuk dilaksanakan. Nah, denda. Oke, baik. Sekali lagi. Yang namanya denda ataupun sanksi administratifnya akan jelas, Mbak. Oke, baik. Kita tunggu hasil evaluasinya ya Pak. Lalu kemudian nanti kebijakan apakah dicicil atau tidak. Semua tengah menunggu. Yang penting pelaksanaannya dapat diawasi dengan baik. Terima kasih Pak Anwar telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam.